Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, baik dari Statistika Bisnis satu, dari K1, K2, K3, K4 pada semester genap, genap 2002, sorry, semester ganjil ya. Semester ganjil 2025-2026. Nah, pada pertemuan rekaman ini sebenarnya seperti yang sudah pernah kami sampaikan, teman-teman, bahwa pertemuan ini nanti untuk mereview sekaligus juga memberikan pemahaman yang mendalam mengenai praktik ya. Jadi nanti target kami sih dalam satu semester ini ada 4 video lah, nanti 2 video dari saya sama nanti 2 video dari dosen pengampu after UTS. Itu nanti kita lihat lah kondisional ya. Jadi teman-teman nanti di sini bisa menyimak tujuan dari video itu agar mempermudah kalian untuk mengikuti pembelajaran statistika karena statistika memang dari yang apa saya dalami di semenjak saya ngajar statistika di FEU Tidar, memang kalau satu kali pertemuan itu agak sulit untuk langsung paham gitu ya. Paling yang paham itu tuh tidak lebih dari 50%. Jadi harapannya video ini tuh kalian jangan malas untuk menonton, menyimak, tujuannya nanti agar kalian bisa lebih paham terhadap materi-materi di statistika bisnis satu ini. Oke, ini judulnya adalah tentang ringkasan atau rangkuman pertemuan 1 sampai 3. Kita ulas sedikit sebelum nanti masuk ke sesi yang apa namanya? Sesi praktik gitu. Oke, kita next slide. Kita review kembali. Kemarin sudah dijelaskan apa sih itu statistika. Statistika adalah ilmu yang mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data. Statistika merupakan ilmu yang berfokus pada pengumpulan, penyajian, analisis, dan interpretasi data. Dengan pendekatan ini, statistika membantu memahami pola, hubungan, serta variasi dalam data untuk menghasilkan kesimpulan yang valid. Relevansi dalam bisnis, eh, penelitian statistika dibutuhkan untuk memfasilitasi pengambilan keputusan yang didukung oleh data. Kemarin di kelas saya sudah menyatakan juga ya, terkait bagaimana statistika ini penting untuk mendukung proses pengambilan data. Contoh halnya yang mungkin kalian alami baru-baru saja terdekat ini tuh kita dulu melewati COVID ya bersama-sama. Itu data-data itu sangat berharga. Pada saat itu data tentang berapa jumlah orang yang sakit, berapa jumlah apa namanya orang-orang yang saat itu ter-PHK gara-gara memang kondisinya lockdown semua, berapa saat itu yang eh, daerah-daerah yang masyarakatnya mengalami penurunan tajam di sisi daya beli, itu semua data terpakai semua untuk bagaimana nanti pemerintah tuh harus bersikap gitu. Akhirnya diluncurkan bantuan stimulus-stimulus paket ekonomi untuk membantu para eh, orang-orang yang terdampak dari COVID tersebut. Sehingga keputusannya diharapkan tuh sesuai dengan by data. Datanya tuh berbasis data dari data apa? Data statistik. Oke, next. Jenis-jenis statistika di sini kemarin jelas ya, ada statistika deskriptif dan inferensial. Di statistika bisnis satu itu lebih banyak membahas tentang statistika deskriptif. Itu menggambarkan dan merangkum data. Statistika deskriptif berfungsi untuk menggambarkan, menyajikan, dan merangkum data agar lebih mudah dipahami. Misalnya, perusahaan menggunakan ukuran data, penjualan, distribusi frekuensi, atau diagram batang untuk melihat tren performa produk dan preferensi konsumen.
Kalau inferensial nanti after statistika bisnis satu, jika kalian lulus, itu nanti bisa lanjut di semester depan. Tujuannya itu menggunakan data sampel untuk menarik kesimpulan tentang populasi. Dari hasil data yang dikumpulkan nanti diolah, dikaji, ditarik kesimpulan agar membuat generalisasi tentang populasi berdasarkan data sampel. Misalnya melalui survei terhadap 500 konsumen, perusahaan dapat memperkirakan tingkat kepuasan seluruh pelanggan yang berjumlah puluhan ribu. Oke, next. Di sini juga ada populasi sampel, kita remind kembali ya, kita review kembali apa itu populasi, sampel, dan pentingnya memilih sampel yang representatif. Populasi kemarin kan adalah populasi semua individunya. Kalau sampel bagian dari populasi tersebut. Pentingnya memilih sampel representatifnya, sampel harus memiliki karakteristik yang sama dengan populasi dan tidak bias agar penelitian valid dan dapat digeneralisasi. Next. Variabel itu juga ada, variabel itu adalah karakteristik yang dapat diukur dan berubah. Jenis variabel itu ada variabel kualitatif dan variabel kuanti. Variabel kualitatif itu tidak dapat diukur secara numerik, sedangkan variabel kuanti dapat diukur dan dinyatakan dalam angka. Nah, inilah nanti kalau di penelitian pemasaran, nanti SDM, itu kebanyakan nanti variabelnya adalah variabel kuanti ya. Walaupun tidak menutup juga tentang kuali seperti itu. Kalau kuali karena harus dilakukan coding dulu, apa kodifikasi ya, kodifikasi dari nominal dan ordinal itu nanti kita olah dulu. Misalnya tadi jenis kelamin, warna produk, status perkawinan itu harus diolah lebih dulu, dikasihkan kode. Oh, kalau jenis kelamin kan cuma ada dua, satu dan dua seperti itu ya. Warna produk itu ada banyak banget. Kita nanti mengkodekan agar nanti bisa dikonvert ke kuanti, itu juga bisa seperti itu. Tapi mayoritas kalau di penelitian kita di manajemen Untidar itu menggunakan kuanti ya, variabel kuanti. Oke, bisa di next. Nah, ini pentingnya literasi data. Literasi data itu adalah kemampuan seseorang untuk membaca, memahami, serta menggunakan data, menggunakan data dalam pengambilan keputusan berbasis bukti. Nah, di sini literasi data itu tuh penting ya, karena kalau nggak paham tentang data itu juga bahaya nanti ya. Mahasiswa tuh harus, dan sebagai nanti kalian sebagai lulusan ekonomi, lulusan sarjana manajemen tuh harus paham tentang data. Pentingnya literasi data dalam pengambilan keputusan berbasis data. Di sini data objektif membantu menghindari keputusan berdasarkan intuisi atau prasangka. Dua, analisis data memungkinkan identifikasi peluang dan risiko secara akurat. Yang ketiga, perusahaan seperti Amazon dan Google menggunakan data untuk optimasi pemasaran, manajemen rantai pasok, dan prediksi tren. Contoh nyatanya tadi ya, tentang COVID tadi. Oke, bisa di next. Di sini sumber data itu ada primer dan sekunder. Kalau primer itu dikumpulkan langsung dari sumbernya. Itulah nanti yang kalian pakai ya. Nanti yang kalian coba nanti after UTS itu ada PJBL tentang pengumpulan data berdasarkan dari menu tempat makan favorit yang dipilih oleh masa ya. Mahasiswa tuh kemana aja, apa kalau di sekitar Tuguran itu, di sekitar kampus Potro Bangsan Tuguran itu, mereka biasanya kemana? Itulah nanti datanya yang kita kaji ya. Itu nanti teknis lebih ininya akan saya sampaikan di pertemuan ke-7. Nah, sekarang yang bisa dicicil oleh kalian itu tadi tentang mencari dulu aja resto-resto mana nanti yang akan dipilih ya, dipilih untuk dikaji. Data sekunder itu data yang sudah ada dan diperoleh dari sumber lain. Contoh sumber data primer itu ada kuesioner atau survei, wawancara, observasi langsung, dan eksperimen.
Contoh sumber data sekunder itu ada data BPS dan publikasi perusahaan seperti laporan keuangan, laporan tahunan, dan data penjualan. Next. Nah, skala pengukuran kemarin ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kalau nominal itu skala yang hanya membedakan data ke dalam kategori tanpa ukuran. Contohnya tadi ya, jenis kelamin, laki-laki dikodekan 1, perempuan dikodekan sebagai angka 2. Lalu ada data ordinal, itu datanya skala yang mengelompokkan data sekaligus menunjukkan urutan atau peringkat, tetapi tidak memiliki jarak yang pasti antar kategori. Contohnya tingkat pendidikan itu dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Lalu data interval, skala yang memiliki urutan dan jarak antar nilai yang sama, tapi tidak memiliki titik nol mutlak. Contohnya suhu dalam derajat Celcius 20, 30, 40. Jaraknya sama tetapi 0 derajat, bukan ketiadaan panas. Rasio itu skala yang memiliki semua sifat interval ditambah dengan titik nol mutlak. Nol berarti tidak ada. Contohnya berat badan 60, 70 itu 0 kilogram berarti tidak ada berat seperti itu. Next. Terkait visualisasi data, nah ini visualisasi data adalah proses mengubah data mentah menjadi bentuk visual seperti grafik, bagan, dan peta. Tujuannya adalah untuk membuat data lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan oleh audiens. Mengapa visualisasi data itu penting? Nah, itu untuk memperjelas informasi. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan. Oke, next. Terkait distribusi frekuensi, nah di sini menurut Sugiono, distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori, dan setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam dua atau lebih kategori. Distribusi frekuensi adalah penyusunan atas dasar nilai variabel dan frekuensi tiap-tiap dari variabel tersebut. Oleh sebab itu, definisi distribusi frekuensi mencakup beberapa hal, seperti kumpulan nilai, banyaknya observasi, dan tingkat frekuensi. Ini distribusi frekuensi ya. Ingat ada satu lagi. Next. Nah, distribusi frekuensi itu terbagi menjadi dua tadi ya. Distribusi frekuensi secara umum tadi atau tunggal dan distribusi frekuensi bergolong atau bisa juga disebut kumulatif ya. Jadi uh, dan next. Nah, nanti di sini saya tidak sendiri, di sini saya akan dibantu nanti oleh ada Mas Husni Wafa, ada Mbak Nelly dan juga ada Mbak Adele. Nanti di dalam praktiknya nanti akan disimulasikan oleh teman-teman. Jadi di kemarin di dalam minggu lalu kan kita lewat ini ya online ya karena memang berdasarkan surat edaran kita memang harus melaksanakan online kemarin. Nah di online itu saya rasa pasti teman-teman juga banyak yang masih belum terlalu dalam ya. Entah itu karena sinyal atau mungkin suaranya putus-putus, terdengarnya atau seperti apa. Nah, di sini nanti di dalam video ini silakan kalian tonton berulang sehingga di besok hari itu kalian bisa lebih memahami ya, baik itu nanti pada saat persiapan menuju UTS maupun praktikumnya, praktiknya gitu, praktik di mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini memang lebih banyak tuh mayoritas ke teori, statistik itu merupakan mata kuliah teori, baik statistika bisnis satu maupun statistika bisnis 2. Namun praktik yang dimasukkan di sini, dimaksudkan di sini adalah bagaimana teman-teman mahasiswa ini bisa memahami langkah-langkah nanti ya penyusunan atau langkah-langkah yang harus diklik dalam mengolah data menggunakan Excel dan juga nanti menggunakan SPSS ya. SPSS secara sederhana untuk
melihat validitas dan reliabilitasnya. Itu nanti after UTS oleh Pak Sofyan ya, atau dengan Bu Ibu seperti itu. Nah, di sini distribusi frekuensi eh, tunggal dan distribusi frekuensi bergolong, lalu nanti juga ada visualisasi data seperti itu. Jadi nanti silakan disimak baik-baik simulasi yang disampaikan oleh Mas Husni Wafa, Mbak Nelly, dan juga Mbak Adelia. Demikian, seperti itu teman-teman silahkan nanti disimak dengan baik. Jika masih ada yang masih kurang paham, nanti bertahap kita bahas. Tapi memang karena materi kita cukup banyak, sehingga tidak mungkin kita hanya fokus ke satu materi, dibahas dalam beberapa pertemuan, itu tidak mungkin. Jadi setiap pertemuan itu akan mengikuti jadwal sesuai kontrak perkuliahan. Jadi kalau ada yang masih kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan di grup atau menanyakan kepada teman satu kelompok yang sudah dibuat ya, yang sudah paham. Tujuan dari adanya kelompok belajar itu agar ilmu yang dipahami oleh dua tiga orang dalam kelompok tersebut bisa ditularkan ke dua atau tiga orang sisanya gitu ya. Jadi tidak hanya diam, duduk, diam, bengong gitu ya, tapi lebih ke memahami juga gitu, lebih ke memahami diskusi satu sama lain. Begitu, terima kasih. Selanjutnya nanti akan dipandu oleh, disimulasikan oleh rekan-rekan dari asisten dosen. Monggo silahkan Mas Husni Wafa, Mbak Adelia, dan Mbak Naili. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari Asisten Dosen Statistika Bisnis 1, izin untuk menjelaskan terkait distribusi frekuensi kumulatif, dan visualisasi data kuantitatif. Untuk yang pertama, saya izin menjelaskan terkait distribusi frekuensi. Seperti yang sudah ditampilkan, ada contoh data nilai statistika sebanyak 50 mahasiswa pada mata kuliah statistika. Ini untuk datanya masih acak, belum sesuai urutan mulai dari terkecil ataupun yang terbesar. Selanjutnya, dari teman-teman bisa mengurutkan data mulai yang terkecil ataupun yang terbesar. Di contoh, itu datanya diurutkan dari yang terkecil, mulai dari 35, 38, 48, 49, dan seterusnya sampai nilai terbesar yaitu 93. Untuk selanjutnya, teman-teman masuk ke distribusi tunggal, di mana pada tahap kali ini teman-teman menentukan frekuensi dari masing-masing nilai. Sebagai contoh, pada nilai 35 atau nilai terkecil memiliki frekuensi 2, artinya mahasiswa yang mendapatkan nilai 35 itu sebanyak 2 orang. Selanjutnya, pada nilai 38 itu memiliki frekuensi 1, artinya mahasiswa yang mendapatkan nilai 38 itu ada satu orang. Begitu selanjutnya sampai ke nilai 93 dengan frekuensi 4, di mana artinya mahasiswa yang mendapatkan nilai 93 itu ada 4 orang. Selanjutnya masuk ke distribusi frekuensi bergolong. Nah, pada tahap ini ya teman-teman menentukan kategori atau kelas menggunakan rumus K sama dengan 1 + 3,322 log N. N adalah jumlah data itu sendiri. Kalau di contoh itu kan 50, berarti kita masukkan 1 + 3,322 log 50. Nah, untuk log 50 ini dicari terlebih dahulu. Teman-teman bisa mencari di internet, tinggal diketik aja log 50 itu berapa, nanti muncul. Begitupun berlaku untuk semua jumlah data. Apabila jumlah data 20, teman-teman bisa menuliskan di internet log 20 dan sebagainya tergantung dari jumlah data itu sendiri. Di sini sudah ditampilkan bahwa log 50 adalah 1,699. Jadi 3,322 dikali 1,699 mendapatkan hasil 5,644. Kemudian ditambah 1 menjadi 6,644 dan dibulatkan ke atas menjadi 7. Selanjutnya, teman-teman masuk ke menentukan interval kategori. Nah, cara menentukan interval kelas atau interval kategori adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil dibagi jumlah kelas.
Nilai terbesarnya tadi 93 dikurangi nilai terkecilnya 35 dibagi jumlah kelas 7. Jumlah kelas itu didapatkan dari data yang sebelumnya sudah kita hitung, yang dibulatkan tadi. Nah, kalau sudah kan mendapatkan hasil 8,29, itu tetap dibulatkan ke atas menjadi 9. Jadi, meskipun 8,1 ataupun 8,3 itu tetap dibulatkan ke atas menjadi 9. Selanjutnya, menyusun interval kelas. Karena jumlah intervalnya ada 9, maka ini 35 sampai 43 itu berjumlah 9 bilangan. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, dan juga 43. Nah, kalau misalkan nilai interval kelasnya 5, berarti intervalnya hanya 35 sampai 40. Begitupun berlaku sampai interval pada 89 sampai 97. Untuk selanjutnya yaitu menyusun distribusi frekuensi. Nah, di sini teman-teman itu diharuskan untuk menghitung nilai tengah dan juga frekuensinya. Cara menghitung nilai tengah yaitu batas kelas bawah ditambah batas kelas atas dibagi 2. Batas kelas bawahnya yaitu 35, 44, dan seterusnya sampai 89. Sedangkan batas kelas atas yaitu 43, 52, 61, 70, dan seterusnya sampai 97. Sebagai contoh, untuk yang interval 35 sampai 43 itu berarti caranya 35 ditambah 43 dibagi 2 mendapatkan nilai tengah yaitu 39. Cara itu berlaku sampai interval 89 sampai 97. Selanjutnya, frekuensi 3, 3, 1, dan seterusnya ini didapatkan dari, ini kan interval 35 sampai 43. Nah, kita bisa lihat ke atas. Pada distribusi tunggal itu kan tercantum 35, 38, 48, dan seterusnya. Nah, karena tadi intervalnya itu 35 sampai 43, berarti kan cuma ada 35 sama 38. Memiliki frekuensi 2 dan 1 itu dijumlahkan menjadi 3. Begitupun selanjutnya berlaku untuk interval yang lainnya. Oke teman-teman, jadi sekarang masuk ke distribusi frekuensi kumulatif. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan di distribusi frekuensi kumulatif ini yaitu menentukan batas nyata. Batas nyata ini dari mana? Nah, dari batas interval setiap kelas ini, batas bawah dan batas atasnya nanti dikurangi dan dijumlahkan 0,5. Dikurangi atau ditambahkan 0,5. Jadi batas bawahnya dikurangi 0,5 dan batas atasnya ditambah 0,5. Kan intervalnya dari 35 sampai 43. Nah, 35 ini sebagai batas bawah dikurangi 0,5 menjadi 34,5. Dan 43-nya sebagai batas atas itu ditambah 0,5 menjadi 43,5. Nah, begitu juga untuk kelas-kelas yang lain ya, sampai kelas ke-7. Oke, setelah itu, nah ini tab, frekuensi ini dari eh, perhitungan di sheet sebelumnya ya, dari distribusi frekuensi bergolong tadi. Kemudian, frekuensi kumulatif kurang dari ini eh, kita nilainya dari interval batas-batas nyata bawah. Jadi, ini kenapa kok nol? Karena eh, jumlah siswa dengan nilai kurang dari 34,5 itu nol atau tidak ada sama sekali yang nilainya kurang dari 34,5. Nah, kemudian untuk selanjutnya di kelas kedua, ini jumlah mahasiswa yang nilainya kurang dari 43,5 atau batas nyata bawah dari kelas kedua itu ada 3 mahasiswa. Begitu seterusnya sampai ke yang terakhir yaitu 97,5 itu ada 50 mahasiswa yang nilainya di bawah itu. Nah, kemudian
Dari situ kita hitung persentasenya. Menghitung persentase ini dari frekuensi kumulatif dibagi jumlah data dikali 100%. Nah, ini kan frekuensi yang kelas pertama kan frekuensi kumulatifnya 0. Terus jumlah datanya ada 50. Berarti 0 dibagi 50 kali 100%. Hasilnya 0%. Kemudian yang bawahnya 3 dibagi 50 dikali 100%. Hasilnya 6. 6 dibagi 50 kali 100%. Hasilnya 12%. Nah, itu untuk frekuensi kumulatif kurang dari. Kemudian masuk ke frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, ini tinggal dibalik aja ya, teman-teman. Berarti ini kenapa kok hasilnya 50 di sini? Karena nilai mahasiswa dengan nilai lebih dari 34,5 atau batas bawah. Ingat ya, yang digunakan acuan adalah batas bawahnya. Jadi mahasiswa yang nilainya lebih dari 34,5 itu ada 50 mahasiswa. Nah, kemudian untuk eh, kelas-kelas selanjutnya juga begitu. Mahasiswa yang ini 47 adalah mahasiswa yang nilainya lebih dari 43,5. Begitu seterusnya sampai kelas ke-7. Nah, untuk menghitung persentasenya juga sama seperti frekuensi kumulatif kurang dari tadi. Misal ini 50 dibagi jumlah data, yaitu 50. 50 per 50 kali 100%, hasilnya 100%. 47 per 50 kali 100%, hasilnya 94%. Nah, begitu seterusnya untuk menghitung persentase frekuensi kumulatif. Selanjutnya yaitu visualisasi data kuantitatif. Di sini terdapat 3 grafik yang dicontohkan, yaitu grafik histogram, grafik poligon, dan grafik OGIF. Gimana langkah-langkah untuk membuat grafik histogram sendiri, yaitu grafik histogram membutuhkan data interval dan frekuensi untuk membuat grafiknya. Langkah untuk membuat grafik yang pertama, interval dan frekuensi ini di drag atau di blok, kemudian klik sisipkan, kemudian pilih grafik dalam bentuk kolom atau bagan seperti ini. Nah, kemudian muncul grafiknya. Nah, namun karena grafik ini masih salah dalam pemilihan datanya, klik kanan, kemudian pilih data, kemudian di sini ada 2 sumbu. Nah, dari sumbu sebelah kanan, yaitu label sumbu horizontal ini, harus diisi nilai intervalnya. Nah, di sini sudah diisi nilai intervalnya. Nah, di sumbu kanan, yaitu entry legenda ini, itu harus diisi hanya frekuensinya saja. Nah, di sini kan ada seri kosong. Di seri kosong ini dihapus. Nah, klik OK, maka frekuensi yang grafik yang ditampilkan seperti ini. Nah, kemudian jika teman-teman mau mengedit grafiknya, kita klik elemen bagan atau tambah di sini, kemudian pilih judul sumbu. Kalau misal mau menambahkan judul sumbu, kemudian ada label data. Nah, di sini bisa diedit namanya. Di sini adalah jumlah frekuensi. Kemudian yang bawah yaitu interval. Maaf. Nah, di sini sudah terlihat kan bentuk grafiknya, grafik histogram seperti apa. Nah, kemudian lanjut ke grafik poligon. Nah, di grafik poligon ini, data yang dibutuhkan yaitu ada nilai tengah kelas dan frekuensi. Nah, langkah-langkahnya tadi sama kayak yang histogram, diklik, di drag atau di blok nilai tengah dan frekuensinya, kemudian
klik sisipkan atau insert, kemudian pilih grafik dalam bentuk garis. Kemudian klik. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Nah, bisa dipakai yang pertama paling. Nah, di sini tabel yang bagan yang muncul itu bentuknya aneh kan, jadi harus diedit datanya terlebih dahulu. Seperti tadi, pilih data, kemudian di sini bagian sumbu horizontal harus tengah kelas. Namun di sini kan nilainya 1, 2, 3, 4, 5, berarti salah. Berarti harus diedit dulu, klik edit. Nah, nilai tengahnya di drag dari 39 sampai 93, kemudian klik OK. Nah, maka sudah gantikan di label sumbunya. Kemudian bagian yang sebelah kiri ini harusnya kan hanya diisi frekuensi, maka nilai-nilai yang lain ini dihapus saja. Klik OK. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Dapat terlihat grafiknya kan jauh berbeda dengan yang tadi pas sebelum datanya diedit. Kemudian sama kayak yang tadi, jika mau mengubah grafik ini bisa klik elemen bagan, kemudian bisa nambah judul sumbu atau label data juga. Selanjutnya ke grafik OGIF. Nah, di sini grafik OGIF itu agak sedikit rumit dibandingkan dua grafik yang tadi. Ya, data yang dibutuhkan itu ada batas nyata, frekuensi kumulatif kurang dari, dan frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, langkah-langkahnya ini sama kayak tadi, batas nyata, dari batas nyata kemudian atau di blok sampai frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, setelah itu klik sisipkan, kemudian pilih bagan yang bentuknya yang XY. Kemudian diklik. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Pilih yang 1, 2, 3, keempat atau 2 dari atas. Kemudian pilih. Nah, di sini dapat disamakan dari grafik sebelumnya. Ini kan udah sama, berarti tidak perlu diedit. Tapi kalau misal grafik yang teman-teman buat itu hasilnya beda atau kurang yakin, bisa dicek lagi di pilih data tadi. Kemudian disamakan kan sumbu kanan dan sumbu kirinya sudah benar atau belum. Nah, jika sudah benar seperti ini, bisa langsung klik OK. Nah, kemudian muncul grafik seperti ini. Nah, ini sama kayak yang tadi, bisa diedit elemennya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Di judul sumbu, label data. Baik, sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.